Selamat siang buat teman-teman dan Ibu Nyonya Pasaribu. Siang. Gimana kabarnya buat teman-teman? Apakah sehat? Pasti sehat lah ya kan? Karena kita pun akan di sini pembahasan tentang perilaku hidup sehat. Oke, baiklah teman. Di sini saya selaku moderator bernama Novita Sari Situmorang. Dan saya ingin memperkenalkan juga rekan-rekan saya kepada Ibu Nyonya Pasaribu. Mungkin Ibu juga belum mengenali kami satu persatu, dan di sini kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu, dimulai dari teman saya, Anissa. Perkenalkan Bu, nama saya Nisa Fitri Batubara, sebagai anggota. Perkenalkan Bu, nama saya Perinti Ekanita Sembiring sebagai anggota. Baik Bu, perkenalkan nama saya Dea Kurnia Lestari, di sini saya sebagai penyajinya. Perkenalkan Bu, nama saya Elvenia Brutarigan sebagai anggota. Perkenalkan Bu, nama saya Prinzi Mila Putri Naidoho sebagai anggota. Perkenalkan Bu, nama saya Ranati Yosinaga sebagai anggota. Oke. Itulah dari sekianlah dari perkenalan kami ya Bu ya. Baiklah, kita akan memulai membahas mengenai PHBS ini, dan saya akan serahkan kepada penyaji, yaitu Dea. Baik, kepada ibu-ibu dan teman-teman saya sekalian, tadi sudah dibuka kepada saudara saya Novita Sari. Terima kasih kepada Novita. Baik, di sini saya langsung saja akan membuka penyuluhan atau sosialisasi terhadap PHBS dalam COVID-19 ini. PHBS itu bisa dibilang perilaku hidup bersih dan sehat ya ibu-ibu dan teman-teman. Nah, berhubung kita tidak bisa bertatap muka langsung karena lagi dalam masa pandemi COVID-19, jadi saya akan memulai penyuluhan atau sosialisasi ini dengan daring atau Zoom ya ibu-ibu dan teman-teman. Baik, langsung saja saya mulai penyuluhannya. Di sini saya ada materi. Baiklah teman-teman dan ibu-ibu sekalian, akan saya lanjutkan dengan penyuluhan pola hidup bersih dan sehat dalam COVID-19. Nah, pasti kita ini bertanya-tanya, apa sih pola hidup bersih dan sehat itu dan bagaimana pola hidup PHBS ini gitu kan? Apalagi dalam COVID-19 yang lagi marak-maraknya ini kan. Baru di sini ada itu, apa sih PHBS? Nah, di sini pengertiannya yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, ibu-ibu, di sini ibu-ibu berperan penting nih dalam PHBS. Kenapa? Karena di sini dapat menolong diri ibu sendiri dan keluarga ibu sendiri. Dan ibu di sini sebagai kesehatannya kalau di rumah dalam PHBS. Kenapa begitu, Ibu? Ya, karena PHBS ini, Ibu, untuk diri kita sendiri yang bisa mewujudkannya dan membuat diri kita sadar untuk membuat perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga, lingkungan sekitar kita, Ibu-Ibu. Oke, selanjutnya tujuan PHBS. Tujuannya itu meningkatkan pengetahuan, perubahan sikap, dan perilaku kemandirian perorangan, keluarga, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan agar dapat hidup bersih dan sehat. Nah, seperti saya bilang tadi, ini untuk kemandirian perorangan ibu-ibu. Nah, berarti ibu sendirilah yang berperan penting dalam PHBS, mewujudkan PHBS ini dalam keluarga ibu dan dalam masyarakat kita. Baiklah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri rumah sehat ibu-ibu. Yang pertama, bahan bangunannya. Bahan bangunannya terbuat dari lantai ubin atau semen. Dinding terbuat dari tembok, atap rumah terbuat dari genteng atau seng. Itu buat kenyamanan untuk keluarga kita ya ibu-ibu. Yang kedua ada ventilasi rumah. Ventilasi rumah ini untuk menjaga agar aliran udara dalam rumah tersebut tetap segar dan menjaga agar ruangan rumah selalu tetap dalam kelembapan yang optimum.
Baru selanjutnya, yang ketiga ada cahaya ini ibu-ibu. Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup. Jadi, supaya tidak kekurangan dan tidak terlalu banyak dianya. Selanjutnya ada luas bangunan rumah. Harus cukup untuk penghuni di dalamnya. Nah, kita untuk bangunan rumah kita misalnya sedang, kita tinggal berapa orang di dalam rumah itu, penghuninya harus cukup di dalam rumah itu ya ibu-ibu, tidak boleh sempit dan tidak boleh sumpek di dalamnya, biar ada udara yang bisa masuk. Artinya luas lantai bangunan harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Selanjutnya ada fasilitas dalam rumah sehat. Dia harus mempunyai penyediaan air yang bersih dan cukup, pembuangan tinja yang memadai, pembuangan air limbah yang harus seadanya. Di sini ada 10 tips perilaku hidup sehat, ibu-ibu. Yang pertama, memberi bayi ASI eksklusif. Nah, jadi ketika ibu-ibu mempunyai bayi atau saudara ataupun siapapun yang mempunyai bayi, ibu-ibu wajib diberikan ASI eksklusif dari awal dia lahir di dunia ini, supaya kekebalan imun tubuhnya tetap aktif. Baru yang kedua ada menimbang bayi dan balita. Nah, ini penting sekali ibu-ibu kalau ibu-ibu mau perilaku hidup sehat. Kenapa? Karena setiap kita menaikin usia, kita harus menimbang berat badan bayi atau balita. Kita pun juga harus ikut menimbang berat badan kita sendiri, ibu-ibu. Jadi kita bisa tahu apakah kita kekurangan gizi atau kita kekurangan nutrisi atau apapun itu. Nah, ketika berat badan kita berkurang ataupun tidak sesuai, kita bisa ke tenaga kesehatan. Lalu selanjutnya menggunakan air yang bersih. Nah, ini penting sekali ibu-ibu dalam PHBS. Kenapa penting, Bu? Karena air bersih itu di rumah harus benar-benar bersih, ibu-ibu. Tidak boleh air yang jorok. Kenapa? Itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit dalam diri kita sendiri dan dalam keluarga kita. Nah, selanjutnya makan buah dan sayur setiap hari. Nah, ibu-ibu, ini adalah pola gizi kita. Harus kita seimbangkan dan harus makan makanan yang berbiji dan sehat, ibu-ibu. Jadi kita harus makan buah minimal sehari sekali ataupun 2 hari sekali. Yang penting dalam seminggu itu kita harus ada makan buah dan sayuran, ibu-ibu. Kalau bisa setiap hari. Nah, selanjutnya mencuci tangan dengan air yang bersih dan sabun. Nah, ibu-ibu, kalau kita mau makan, mau megang sesuatu, apapun itu, kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Apalagi masalah pandemi corona ini, ibu-ibu. Kita harus sering-sering mencuci tangan dengan air yang mengalir. Atau kalau ibu-ibu lagi di luar ruangan, ibu-ibu bisa menggunakan sanitizer. Kalau ibu-ibu mempunyai sanitizer. Nah, selanjutnya memberantas jentik di rumah. Nah, ibu-ibu, kalau ada jentik di rumah ibu-ibu bisa segera memberantasnya dengan cara apapun supaya tidak ada lagi jentik-jentik nyamuk di rumah ya ibu-ibu. Nah, jentik-jentik nyamuk di rumah ini sebetulnya ada ketika rumah kita kotor ibu-ibu. Kalau rumah kita bersih, alhamdulillah, mudah-mudahan jentik-jentik di rumah tidak akan ada yang mau masuk dalam rumah kita. Baru selanjutnya persalinan ditolong tenaga kesehatan. Nah, ini penting sekali ibu-ibu. Kenapa? Banyak sekarang zaman dulu dan zaman sekarang masih ditolong oleh dukun. Nah, kenapa ditolong oleh dukun? Karena kesadaran masyarakat kita masih kurang mampu untuk berpikir ya ibu-ibu. Jadi saya di sini memohon kepada ibu-ibu sekalian, kalau persalinan tolonglah segera bawa ke tenaga medis atau ke bidan terdekat. Nah, supaya apa ibu-ibu? Supaya alat-alatnya bisa lebih steril dan supaya bisa ditangani kalaupun ada bahaya ya ibu-ibu. Selanjutnya menggunakan jamban yang sehat. Nah, jamban yang sehat akan membuat hidup kita nyaman dan bersih, terhindar dari penyakit ibu-ibu. Kalau jamban kita sudah kotor, tidak bisa, pasti akan ada aja penyakit yang timbul. Selanjutnya tidak merokok. Nah, ini penting sekali untuk kesehatan kita ibu-ibu. Jangan pernah merokok kita
dimanapun kita berada, dan bilang kepada bapak-bapak kita yang suka merokok, tolong rokoknya dikurangi atau dihilangkan ibu-ibu, supaya tidak menimbulkan penyakit dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, ibu-ibu, supaya kita terhindar dari pandemi corona ini, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan kegiatan sehari-hari kita di dalam rumah ibu-ibu, tidak mesti di luar ruangan rumah. Bisa saja dengan seperti olahraga yang ringan, ibu-ibu jalan santai di dalam luas ruangan ibu-ibu. Bisa juga lari-lari kecil, tapi jangan terlalu capek. Nah, aktivitas fisik ini banyak sekali ibu-ibu. Bisa dengan apa saja, asalkan ibu jangan terus-terusan tidur di rumah, walaupun kita sedang dibuat dengan stay home. Tetap di rumah karena pandemi corona ini ibu-ibu. Nah, selanjutnya ada manfaat perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga. Yang pertama, memiliki pengetahuan dasar penyebab penyakit yang sering menjangkiti keluarga. Yang kedua, mengetahui dan bisa menghindari dampak buruk perilaku hidup tidak sehat. Nah, ibu-ibu, setelah ibu-ibu mengikuti penyuluhan saya, sosialisasi saya ini, ibu-ibu akan terhindar dari dampak buruk perilaku hidup yang tidak sehat. Kalau ibu-ibu mengikuti apa yang saya bilang tadi, dan ibu-ibu memperhatikan apa yang saya terangkan ini. Selanjutnya yang ketiga, anggota keluarga tidak mudah sakit, sehingga dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, ibu-ibu kalau udah selesai mengikuti penyuluhan saya ini, nanti di rumah ibu-ibu bisa membuat anggota keluarga ibu dan menciptakan dalam lingkungan keluarga ibu dengan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, supaya tidak mudah terjangkit penyakit. Nah, selanjutnya keluarga dapat memformalisasikan pengeluaran rumah tangga dan memenuhi gizi keluarga dan modal usaha. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk cegah penularan COVID-19? Nah, ibu-ibu jangan risau, jangan khawatir. Di sini ada pencegahannya untuk penularan COVID-19. Nah, apa itu Bu? Nih, yang pertama ada makan dengan gizi yang seimbang, seperti yang saya bilang tadi. Ibu harus makanan-makanan yang sehat dan gizi yang seimbang, seperti makan buah, sayur, ikan, dan lauk pauk segala macam. Dan lebih sehat lagi ibu-ibu kalau ibu-ibu sering masak di rumah dan tidak membeli dulu makanan di luar rumah, karena kita lagi menjaga pandemi COVID-19 ini ibu-ibu. Jadi lebih bagus ibu-ibu untuk kesehatan ibu-ibu dan untuk kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar, marilah kita makan makanan dengan gizi yang seimbang, yang sehat, dengan sayur, buah, dan lauk pauk sebagainya. Selanjutnya ada rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, ibu-ibu, kita juga tidak dianjurkan untuk terlalu capek, jadi kita harus istirahat yang cukup ya ibu-ibu, tetapi kita juga harus ada kegiatan aktivitas dalam sehari. Nah, selanjutnya jaga kebersihan lingkungan. Nah, ini yang paling penting ibu-ibu dalam PHBS. Dalam perilaku hidup dan bersih, kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita harus bersih dan sehat. Nah, itu kita terapkan sendiri dalam diri kita sendiri, ibu-ibu. Tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa disodorkan atau gimana pun. Itu kita hanya memberitahu dan ibu-ibu yang melakukannya. Diri kita sendirilah yang membuat perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya tidak merokok. Seperti saya bilang tadi, jangan merokok untuk menjaga diri kita dari segala penyakit apapun itu, ibu-ibu. Nah, selanjutnya ada gunakan tangan pakai sabun, cuci tangan pakai sabun. Nah, ini penting sekali, ibu-ibu. Dalam pandemi COVID-19 ini, ketika ibu-ibu sudah memegang benda sesuatu, ataupun ibu lagi keluar rumah, ataupun ibu sedang keluar rumah, tidak memakai handscoon atau tidak memakai sarung tangan, ketika ibu pulang, ibu wajib mencuci tangan ibu sebelum ibu memegang peralatan ibu di dalam rumah. Nah, selanjutnya gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Nah, ibu-ibu, di dalam pandemi COVID-19 ini, ibu diwajibkan untuk menggunakan masker ketika ibu keluar ruangan, keluar rumah, ibu-ibu maksudnya. Maupun ibu kemanapun ibu berada, ibu harus menggunakan masker. Tetap menggunakan masker untuk menjaga diri dari COVID-19 ini, ibu-ibu. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menjaga
diri kita dan untuk memberantas COVID-19 ini, Ibu-Ibu. Nah, selanjutnya minum air mineral 8 gelas per hari. Nah, dalam kesehatan ini sangat penting, Ibu-Ibu, minum air mineral 8 gelas per hari. Supaya apa, Ibu-Ibu? Supaya kita tidak dehidrasi, Ibu-Ibu. Nah, karena di sini di cuacanya kalau di rumah saya nih, Ibu-Ibu, cuacanya lagi marak-maraknya panas, Ibu-Ibu. Jadi kita tidak boleh dehidrasi, Ibu-Ibu, supaya kita tetap sehat dan bersih. Selanjutnya, makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Nah, Ibu-ibu, seperti saya bilang tadi, kita lebih bagus masak makanan di rumah daripada kita membeli sayur di jalan-jalanan atau di kedai atau di warung-warungnya, Ibu-ibu. Di restoran pun, walaupun restoran, Ibu-ibu, namanya lebih higienis dan lebih terpercaya kalau kita memasak makanan kita sendiri di rumah dengan tangan kita sendiri, Ibu-ibu, ya. Supaya kita bisa tahu sterilnya gimana dan higienisnya gimana, Ibu-ibu. Kalau kita beli di restoran atau di warung-warung, Ibu-ibu, kita tidak tahu apa yang digunakannya dan apa alat-alat yang digunakannya. Karena kita juga menjaga pandemi COVID-19 ini, Ibu-ibu. Karena Ibu-ibu tahu sendiri, corona ini atau COVID-19 ini gampang sekali menular kepada kita, Ibu-ibu. Jadi kita harus tetap selalu menjaga kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita, Ibu-ibu. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Nah, Ibu-ibu, ketika Ibu-ibu mengalami demam, batuk, pilek, atau sesak nafas, sedikit saja, Ibu wajib konsultasikan ke tenaga kesehatan. Jangan terburu-buru ke rumah sakit, Ibu-ibu. Kita juga tidak terlalu dianjurkan untuk terburu-buru ke rumah sakit, Ibu-ibu, karena kita terbatas juga untuk keluar rumah, karena berbagai daerah masih ada yang lockdown, Ibu-ibu. Jadi kita bisa konsultasikan ke bidan terdekat atau ke tenaga medis terdekat dekat rumah kita, ya, Ibu-ibu. Bisa melalui calling ataupun apapun itu. Atau bisa Ibu melalui calling darurat, bisa di bawah juga Ibu sakit. Nah, atau sakit lainnya atau mengalaminya, Ibu segera konsultasikan ke tenaga kesehatan. Ibu-ibu, yang terakhir, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, kita wajib selalu berdoa dan turut kepadanya, Ibu-ibu. Kita wajib bersembah kepadanya. Kenapa? Karena hanya Dialah yang bisa membantu, bisa menolong kita dari segala apapun, Ibu-ibu, dari segala macam penyakit apapun, Ibu-ibu. Yang penting kita tetap menjaga diri kita dari apapun itu, Ibu-ibu. Jadi kita harus tetap menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, menjaga lingkungan sekitar kita dari penyakit apapun, termasuk dari COVID-19, Ibu-ibu. Nah, ini yang selanjutnya ada lindungi ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir dari COVID-19. Nah, Ibu-ibu, ketika Ibu-ibu ada saudaranya atau Ibu yang sedang mengalami, atau tetangga Ibu yang sedang mengalami, di lingkungan sekitar Ibu yang ada bayi baru lahir, ataupun Ibu yang sedang bersalin, atau Ibu yang sedang nifas, atau masa yang baru saja melahirkan, jaga kesehatannya, Ibu-ibu. Kalau Ibu-ibu yang tidak lihat penyuluhan saya ini, Ibu-ibu bisa menginformasikan kepada Ibu-ibu yang mengalaminya, bilang jaga kesehatannya yang bergizi seimbang. Itu seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua, aktivitas fisik. Nah, itu bisa jadi seperti yoga ataupun senam hamil. Bisa Ibu-ibu lakukan sendiri di rumah melalui media YouTube ataupun media lainnya, Ibu-ibu. Itu bisa kita lakukan sendiri kalau kita mengikuti media di internet, Ibu-ibu. Nah, selanjutnya tetap minum tablet tambah darah sesuai dosis. Maksudnya di sini, Ibu-ibu yang hamil harus tetap minum tablet tambah darah sesuai dosis, sesuai takaran medis, ya, Ibu-ibu.
ingin mendapatkan tablet darah, segera konsultasi ke tenaga kesehatan. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ini di PHBS inilah yang paling penting, Ibu-Ibu. Jaga kebersihan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, bersihkan dan disinfeksikan secara rutin dan selalu membersihkan permukaan atau benda yang ada di rumah Ibu, yang ada di dalam rumah Ibu, di permukaan sekitar Ibu, yang sering Ibu sentuh. Dan rajin-rajinlah, sering-seringlah Ibu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan dengan dari arahan dokter. Nah, ini wajib konsultasikan saja Ibu-Ibu ke tenaga kesehatan seperti bidan ataupun dokter sedang hamil. Selanjutnya, sesering mungkin cuci tangan dengan sabun dan air yang cuci tangan Ibu. Wajib memakai sanitizer Ibu-Ibu di luar ruangan. Setelah menyentuh barang yang Ibu tangan supaya bakterinya terhindar dari kita dan belum sempat masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, setelah berbincang dengan orang lain pun Ibu-Ibu kita wajib cuci tangan. Makanya jaga jarak, yaitu social distancing. Setelah BAK ataupun BAB wajib cuci tangan sebelum dan sesudah tangan, dan ketika Ibu mempunyai Ibu sering kita wajib sesering mungkin Ibu mencuci botol minum susu anak kalau anaknya memakai susu formula. Selanjutnya wajib mencuci tangan. Yang pertama, hindari itu masker saat digunakan. Nah, kalau kita sudah memakai masker Ibu-Ibu, sudah dipakai di bagian muka kita tidak utuh bagian luar masker ya Ibu-Ibu. Baru lepas masker dari belakang dan bagian dalam. Baru langsung buang Ibu-Ibu maskernya ke tempat sampahnya. Itu untuk sekali pakai saja Ibu-Ibu, tidak bisa dicuci ataupun tidak bisa disimpan. Tempat memakai rumah ataupun Ibu mau kemanapun, kecuali di masker selalu. Baru selanjutnya, jika sakit batuk atau pilek, gunakan masker bila ada. Baru stay at home, selalu berada di rumah Ibu-Ibu dalam masa ini. Baru segera ke Fankes, fasilitas kesehatan bila Ibu sakit seperti batuk ataupun pilek. Selalu mematuhi aturan institusi kesehatan yang berwenang ya Ibu-Ibu, jangan kita langgar. Rumah malah Ibu-Ibu ke pajak asi-asian. Memang boleh kita Ibu pergi ke pajak, tapi kalau ada yang rumah kedai dekat rumah ya Ibu-Ibu tidak perlu pajak. Karena kita juga menjaga COVID-19 ini Ibu-Ibu. Terkadang masyarakat kita ini masih saja kurang mematuhi aturan dari pemerintah setempat. Baru cium pipi, cium tangan itu dihindari dulu, apalagi ketika kita ketemu saudara, ke rumah saudara, ini dihindari dulu Ibu-Ibu. Baru yang kedua, sentuh muka, mata, hidung, dan mulut, cuci tangan selalu dengan sabun air yang mengalir. Nah, ketika Ibu-Ibu menyentuh muka Ibu, mata, hidung, ataupun mulut Ibu-Ibu, setelah menyentuhnya, Ibu harus langsung mencuci muka Ibu dengan air yang mengalir dan dengan sabun. Nah, pertemuan dan kegiatan sosial lainnya itu juga harus dihindari kalau tidak yang berkepentingan sekali ya Ibu-Ibu. Baiklah Ibu-Ibu, di sini marilah sama-sama kita lakukan pola hidup bersih dan sehat
apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, Ibu-Ibu. Nah, di sini saya sudah selesai membawakan materi. Jadi saya bertahan setempat. Disuruh lockdown, kita patuhi, Bu. Kita lockdown dulu, pergi ke mall, asik-asik pergi ke tanah sini, harus patuhi apa perintah dari pemerintahan setempat supaya kita mengurangi ibu-ibu angka kematian dari pandemi COVID-19 ini. Baiklah, saya sudah selesai membaca materinya. Saya akan serahkan kepada moderator. Kepada Saudara Novita, mute-nya tolong Novita. Baiklah, terima kasih buat saudara. Dan di sini kita akan buka sesi lagi ibu dan teman yang ingin bertanya. Kami boleh silakan untuk bertanya. Kami akan menjawab. Dan sesi pertanyaan akan dibuka. Baiklah, saya ada yang kurang jelas tadi, Bu Bidan. Coba Ibu Bidan jelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Karena kebanyakan orang mencuci tangan hanya menggunakan sabun di bawah air mengalir tanpa melakukan cuci tangan yang dianjurkan sebenarnya cara-caranya. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya, Ibu. Dari sini kami akan, Saudara Prinji akan menjawab. Silakan buat Prinji. Baiklah Bu, di sini saya akan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar yang ditentukan oleh WHO. Yang pertama Bu, di bawah air mengalir, lalu berikan hand wash ke telapak tangan atau sabun, lalu berikan gerakan yang pertama seperti ini, gosok kedua telapak tangan dengan cara berputar, lalu yang kedua, gosok punggung tangan yang kiri, selanjutnya yang kanan, lalu gosokkan sela-sela jari seperti ini. Setelah itu, tunggu yang kiri dengan mengarah ke arah bawah, selanjutnya yang ke sebelah kanan, lalu arahkan ke bawah seperti ini, Bu. Usap di bagian ibu jarinya saja. Begitu juga sebaliknya di tangan yang satunya lagi. Selanjutnya, buat seluruh jari di telapak tangan dengan posisi dari semua jarinya merenggang ya, Bu. Seperti ini, lakukan dengan cara berputar. Dan selanjutnya di tangan berikutnya juga. Setelah itu selesai, bilas dengan air mengalir, lalu matikan keran air kembali dengan menggunakan siku tangan. Apakah sudah jelas, Bu? Ya, sudah jelas Ibu Bidan. Makasih. Terima kasih, Bu. Saya lanjutkan kepada moderator. Ya, baiklah. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Atau Ibu, atau kurang puas, atau bagaimana, Bu? Ya, ada satu lagi yang kurang jelas Ibu Bidan. Coba tolong Ibu Bidan jelaskan tata cara etika batuk atau bersin yang benar. Nah, saya lihat kalau di kehidupan sehari-hari sembarang cara-caranya. Jadi biar lebih jelas, tolong Ibu Bidan jelaskan etika batuk dan bersin yang baik dan yang benar. Baiklah, saya serahkan kembali lagi kepada Saudara Prinji untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ini. Baik Ibu, di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu tadi yang etika batuk ataupun bersin ya Ibu tanyakan tadi. Di sini saya ada slide di mana ada etika batuk dan bersin Ibu. Nah, di sini ada etika batuk ataupun bersin Ibu.
Seperti saya bilang tadi, ketika ibu keluar rumah, ataupun ketika ibu lagi sedang mengalami flu ataupun batuk, tapi ibu di rumah aja, ibu wajib menggunakan masker. Supaya apa ibu? Supaya tidak tertular kepada orang yang di sekitar ibu ataupun keluarga ibu. Ketika ibu batuknya ataupun bersin di dalam rumah, ibu wajib menutup mulut ibu kalau ibu bersin. Kalau ibu batuk, ibu gunakan masker supaya tidak terkontaminasi dengan keluarga ibu yang di dalam rumah. Tapi ibu ketika keluar rumah tidak batuk, tidak bersin, ibu wajib juga menggunakan masker karena seperti saya bilang tadi, masa pandemi COVID-19 ini kita wajib menggunakan masker ibu-ibu supaya kita terhindar atau menjaga dari pandemi corona ini ibu-ibu. Nah, bagaimana ibu-ibu kalau ketika kita bersin dalam rumah? Tutup mulutnya ibu-ibu, tutup mulut ibu dan hidung ibu dengan lengan atas bagian dalam. Nah, seperti gambar ini. Nah, ini gambar ini. Nah, saya contohkan juga seperti ini, ibu. Tidak boleh bersentuh tangan seperti ini, karena kuman akan menempel di sini, ibu. Dengan cepat kuman ini akan menempel ketika kita menyentuh barang apapun itu. Walaupun ibu akan mencuci tangan, tetapi kumannya akan menempel di telapak tangan ibu ketika ibu bersin kalau ibu menggunakan telapak tangan. Jadi secara medis ibu-ibu tutup mulut dengan lengan atas kita di bagian dalamnya. Baik, selanjutnya tutup mulut dengan hidung tutup mulut dan hidung dengan tisu. Nah, ini ketika ibu ada tisu di dalam rumah ataupun ketika ibu-ibu di dalam rumah membawa tisu, ibu bisa menggunakan tisu kalau tidak ada masker. Tapi saran saya lebih bagus ibu menggunakan masker. Kalau ibu makan tisu, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Harus ibu buang di tempat sampah. Tidak boleh ibu simpan lagi di dalam kantong, di dalam dompet, ataupun di dalam tas ibu. Itu akan menimbulkan, akan menyimpan bakteri. Ibu sama aja menyimpan bakteri itu namanya. Setelah itu, cucilah tangan ibu dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir ketika ibu di dalam rumah. Tetapi kalau ibu di luar rumah memakai tisu, ibu bisa menggunakan sanitizer kalau ibu mempunyai sanitizer. Atau kalau misalnya ada air yang mengalir di dekat ibu bisa cuci tangan di air yang mengalir. Nah, ibu-ibu, jadi saya wajibkan kepada ibu-ibu semua dan teman-teman saya di sini, selama masa pandemi COVID-19 ini, marilah sama-sama kita menjaga dan melakukan perilaku hidup sehat dan bersih di dalam lingkungan sekitar kita dan di dalam keluarga kita sendiri. Baiklah ibu-ibu, saya sarankan sekali lagi, gunakanlah masker. Kalau ibu-ibu tidak dapat atau tidak dapat menggunakan masker medis, ibu bisa menggunakan masker kain. Karena banyak sekarang dijual masker kainnya ibu-ibu. Baiklah ibu-ibu, apakah pertanyaan ibu tadi sudah jelas saya menjawabnya? Apakah ibu sudah mengerti? Ya, sudah jelas dan sudah mengerti. Terima kasih, Ibu. Baiklah ibu, terima kasih kembali. Baiklah. Mungkin semua sudah jelas ya Bu, tidak ada lagi yang mau dipertanyakan. Oke. Semoga mengenai pembahasan ini kita untuk tetap lagi untuk menjaga suatu perilaku hidup sehat kita. Karena di mana masa sekarang ini kan masa yang lagi pandemi-pandeminya, mungkin kita juga perlu jaga kesehatan seperti yang bisa saya ambil seperti cuci tangan, gimana cara bercuci tangan yang baik, yang bagus, seperti di air yang mengalir begitu ya Bu ya. Dan seperti etika batuk tadi juga. Oke. Baiklah, terima kasih buat teman-teman dan buat Ibu juga yang telah sudah mendengarkan pembahasan kami. Mungkin itulah pembahasan yang bisa kami sampaikan kepada Ibu juga. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.